jauh lebih mudah dan cepat aku menangkapnya. Sangat cepat aku mengerti gitu loh. Daripada waktu kita nyentrik dulu, Kamandanu. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengabdi di Lumajang? Oh, Gusti Pranaraja Empusina sempat melihat keris yang aku bawa. Waktu itu aku baru saja merantau di Lumajang. Dan beliau bertanya, buatan siapa ini? Lalu aku menjawab, buatan hamba Gusti. Dan sesudah itu aku langsung ditawari menjadi empu istana. Kedua pangeran itu sudah meninggalkan Goa Lumut Merah, Gusti. Hamba tidak tahu pergi kemana. Bukankah itu tugasmu, Genja? Hamba mohon maaf, Gusti. Mungkin mereka telah melakukan penyamaran. Hamba telah menaruh orang di 2 jalan keluar desa, tapi mereka masih bisa lolos. Tuan Halayuda pasti akan marah. Kita tangkap saja Putri Parecara. Kita tekan dia. Pasti dia akan bicara. Kemana Cakradara dan Kuda Merta pergi? Itu cari penyakit. Nyai Paricara pernah menyembuhkan mendiang Prabu Jaya Wardana waktu sakit. Dan wanita itu bekas istri Kamandanu. Aku tidak takut dengan Kamandanu atau siapapun. Dan Parecara sudah berjasa kepada raja yang telah mangkat. Sementara perintah burunan itu dari raja yang masih hidup dan berkuasa. Bagaimana kalau sebaiknya kita menunggu Kakang Halayuda? Beliau menyuruh menunggu kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Paricara dan putrinya itu. Kita jangan terlalu menunggu perintah, Pangsa. Kalau dengan menangkap putrinya Paricara, Cakradara dan Kuda Merta bisa kita dapatkan, Kakang Halayuda pasti akan gembira. Lebih-lebih Gusti Prabu Jaya Negara. Kita kirim orang untuk menculik putrinya Paricara. Kemudian kita sebarkan berita bahwa Cakradara telah melarikan diri dengan putri tabib itu. Iya, Kamandanu tidak mungkin akan curiga bahwa kita yang melakukan. Paling-paling, dia akan mencari berita dari bekas istrinya. Sementara, berita yang kita sebar akan menuntut perhatian mereka bahwa Ayu Bandira lari bersama Cakradara. Lebih dari itu, kalau berita itu sampai ke telinga Tribuana Tunggadewi, akibatnya sangat luar biasa. Dia pasti akan merasa dikhianati Cakradara. Aku ikut. Cukup. Kakang yakin Paman Jabung Terewes mau melakukannya? Satu yang tidak bisa dia tolak adalah permintaanku. Jabung Terewes berhutang nyawa pada ayahku. Waktu Majapahit menyerbu Gelang-Gelang, Jabung Terewes berpihak pada Prabu Jaya Katwang. Nyaris dia dipenggal oleh Ranggalawe kalau ayahku tidak menolongnya. Bagaimana mungkin Gusti Ranggalawe bisa mengampuni musuhnya? Ayahku adalah adik seperguruan Paman Ranggalawe. Sementara ayah Jabung Terewes masih ada hubungan saudara dengan ibuku. Tapi sesudah kejadian itu, Jabung Terewes sangat setia kepada Majapahit. Oh, Rayuyu. Kenalkan, ini kawan-kawan bapakmu juga. Lembu Peteng dan Ikal-Ikal Lantang. Maaf, kami agak mendadak datang kemari, Paman. Ada apa? Terus terang, saya mau minta bantuan Paman. Kami mau menangkap seorang gadis di Pasuruan 1. Apa dia begitu sakti? Sampai kamu tidak bisa menangkapnya, Yuyu. Ini bukan soal mampu atau tidak, Paman. Masalahnya, kalau kami sendiri yang melakukan, maka semua rencana kami akan berantakan. Jelaskan lebih lengkap. Sikap Gusti Prabu sangat sulit dimengerti. Dia sudah menyetujui untuk menghentikan pencarian terhadap Kuda Merta dan Cakradara. Tapi ternyata, usaha itu tetap dilakukan. 200 tentara itu tidak pernah ditarik ke kota raja. Saya yakin ini semua atas pengaruh Halayuda. Halayuda malah menyarankan supaya saya tidak segera kembali ke Majapahit.
karena Sang Prabu masih marah kepada saya. Soal Gusti tidak minta izin waktu berangkat kemari? Bukan cuma soal itu. Juga karena saya menolak untuk menyerbu Wongker dan Tumapel. Kamu punya pendapat lain, Kamandanu? Saya punya firasat. Gusti, terus terang, saya curiga ini semua akal busuk Halayuda. Apa kamu pikir dia berani macam-macam kepadaku? Dari sisi itu hamba ragu. Tapi dari watak dia yang suka menghasut, maka timbul firasat itu. Terus terang, saya tidak yakin Gusti Prabu mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya Gusti Prabu sebagai raja harus mau mendengar dari beberapa bisikan, bukan cuma dari Tuan Halayuda. Bagaimana pendapatmu, Wirot? Saya tidak sangka kalau ahli keris hebat ini ternyata kakak seperguruanmu, Kamandano. Bagaimana Ki Wirot? Hamba belum kenal Tuan Halayuda, Gusti. Tapi hamba sangat mengenal Arya Kamandanu. Terkadang firasatnya mendekati kebenaran. Gusti Pati menanyakan pendapatmu. Jangan bawa-bawa aku. Maaf, Gusti. Jujur saja, hamba tidak bisa memberikan pendapat. Tapi saran hamba, menghadapi pembohong itu harus jauh lebih hati-hati daripada menghadapi ksatria yang paling sakti sekalipun. Menghadapi keris yang bengkok jauh lebih mudah daripada menghadapi lidah yang bengkok. Itu dia yang di tengah, Tuan. Ini, Mbak. Biu? Iya. Cantik juga anak itu. Pantas Pangeran Cakradara jatuh hati. Saya tidak mengerti kalau Paman Pati belum mau kembali ke Majapahit. Apakah dia tersinggung? Karena saya marah. Karena dia tidak minta izin waktu pergi ke Lumajang. Apakah sebagai seorang raja, saya tidak berhak marah? Meski dia melecehkanku. Itu yang saya kurang mengerti, Gusti. Saya yakin, sebagai patih, dia pasti mengerti itu semua. Saya curiga, jangan-jangan... Lanjutkan, Paman. Apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan keliru. Saya melihat prajurit Lumajang seperti sibuk mendirikan benteng dekat desa Ganding dan Buhayabang. Lalu? Jangan-jangan Patih Nami sengaja memperpanjang masa cutinya untuk maksud tertentu. Maksud Paman? Mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para prajurit Lumajang, lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti, seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Majapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak. Sepertinya ada orang yang mengikuti kita. Paling-paling celeng. Kamu punya nyali besar, Ndok. Tapi tidak ada gunanya melawan Jabung Tarewes.
Ya. Ini paman. Jangir? Ada apa tuh? Jangir, Kenapa? Mana Yuandira? ayo dibawa lari orang. Jangir, ceritakan dengan tenang. Di mana kejadiannya? Di alas petang, Nyai. Orang itu tiba-tiba muncul, langsung menyerang Ayu Wandira. Lalu terjadi perlawanan. Tapi akhirnya Ayu Wandira kalah dan dibawa lari orang itu. Seperti apa orangnya? Kelihatannya bukan pendekar biasa, Nyai. Pakaiannya seperti ksatria kerajaan. Apa senjatanya? Sepasang pedang pendek. Guru, jangan salahkan saya, Guru. Kalau saya harus kembali bertarung, siapapun yang berani menyakiti anakku harus menerima hukuman yang setimpal. Kalian terlalu lancang melakukan apa yang tidak kuperintahkan. Hah, kacau. Maaf, Kakang. Perintah Kakang untuk menangkap Cakradara dan Kudamerta apapun caranya masih tetap berlaku. Karena Kakang sendiri belum pernah mencabutnya. Menculik putrinya Iparicara untuk memancing kedua pangeran adalah merupakan bagian dari apapun caranya. Itu benar, Yuyu. Tapi perkembangan negara kita saat ini sedang berlari dengan cepat. Ada yang jauh lebih penting dari penangkapan kedua pangeran itu. Tidak apa-apa. Saya bisa lepas kembali gadis yang tidak berdosa itu. Jangan salah paham, Kakang Jabung Tarewes. Saya sangat menghargai pekerjaan Kakang. Tapi saat ini ada yang jauh lebih mengerikan. Nambi mau memberontak. Dari mana Kakang tahu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mempersiapkan benteng pertahanan di Ganding dan di desa Buhayabang. Bagaimana sikap Gusti Prabu? Sikap Gusti Prabu jauh lebih keras dari sikap saya. Beliau memerintahkan untuk menghabisi Nambi dan seluruh pengikutnya di Lumajang. Beliau menolak waktu saya beri saran untuk melunakkan hati Kakang Nambi. Apa mungkin pengikut setia Gusti Jayawardana berani melelo kepada negeri yang selama ini dia perjuangkan? Yang saya kenal, Adi Nambi sangat bijak dan selalu berpikir panjang. Kakang Jabung, saya jauh lebih kenal Patih Nambi dari siapapun. Beberapa kali dia sudah mengajukan diri untuk berhenti karena dia kurang suka dengan perilaku Gusti Prabu, tapi selalu ditolak. Mungkin ini adalah keputusan yang paling berani yang dilakukan oleh Kakang Nambi. Berontak. Siapapun yang akan membahayakan negara harus kita lawan. Saya setuju dengan pendapat Gusti Prabu Jayanegara. Habisi Nambi dan siapapun yang mendukung dia. Sebenarnya berat sekali hati saya untuk melakukan sesuatu kepada orang yang selama ini seiring sejalan dalam perjuangan. Tapi tugas negara mengharuskan saya untuk menghilangkan perasaan itu. Saya mengharapkan Kakang Lembu Peteng, Kakang Ikal-Ikalan Bang, dan tentu saja Kakang Jabung Tarawes untuk membantu saya. Saya sudah bersumpah bahwa nyawa saya hanya untuk membela kehormatan Majapahit. Saya siap untuk Majapahit, Adi Halayuda. Terus terang, Adi jauh lebih pantas untuk menjadi Mahapati di Majapahit. Kakang terlalu berlebihan. Saya ini bukan siapa-siapa. Dan jadi apapun, saya bukan masalah. Yang penting, saya mampu membaktikan diri untuk kejayaan negara. Akan ada perang.
tapi tidak akan membahayakan keluarga Kedaton. Jauh, jauh di selatan. Apa ada hubungannya dengan calon menantu Majapahit? Tidak. Mulut beracun, asap hitam. Oh. 3 tahun sesudah perang, Kedaton dikurung api yang menyala dari dalam kota raja. Semua keluarga raja terusir dari istana. Api itu dipadamkan Bayangkara Kaputren. Panji, kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patinami memberontak, Paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerahkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Bapak mau kemana?